لمغتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حتى مضت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مغفولة أبدا منهم بخير أب وخير باد فلم تيتم ولم تئمهم الجبال فسل عنهم وصادمهم ماذا رأى منهم في كل مستقدم مولاي صل على حبيبك خير الخلق له منه ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال متهم يا رب مصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا وسله نعينا وسل بدرا وسل وهودا فسلوحات في اللهم أدهى من الوخام والمسدير البيد عمرا بعدما وردت من العيدا كل مسود من الإمام والكاتبين بمبر خاتما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي صل والورد آي لا تزوب السيمان سلام تهني إليك رياء النشر نسرهم فتحسب الزهر فالأكمام قل لك كأنهم في دور الخيل نبدروبا من شدة الزحم لا من شدة الهزوم مولاي صل أبدا
bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi walan tarami waliyin ghairi muntashirin bihi wala min adu wa ghairi munqasimi maula abadan ya Rabbi bil Mustafa ya maqasidana ghafir lana ma madayawan karami ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kal qaisi allama al ashbali fi ajami kam jaddalat kalimatullahi min jadilin fihi wa kam hasamal burhanu min khasimi kafaka bil ilmi fil ummi muziyatan fil jahiliyati wattadibi fil yutumi maulaya sal lim daiman abadan alal habibika hayril halqi kullihim huwal habibul ladhi turya syafa'atuhu likul ya Rabbi bil Mustafa li al-karami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzul insani wa yajuzulan oleh lil insani kaduwe manungsa al muslim yaiku wong muslim ayyusri'a nyiktone isra nyiktone apa namanya isra bidhammi awalihi kelawan dhamma awale wa kasri lan kasra wa kasra ma qabla akhirih lan kasra sadurunge akhire ai tegese yukhriju rausyanan yaiku tegese metu rausyanan apane atape wa yusamma aidon bil janahi wa huwa akhra wa huwa ikhraju khasabin ala jidar wa yusamma lan apa jenengaken wa yusamma lan jenengaken aidon halisa mono kai bil janahi kelawan
apa jenenge janah. Wa huwa ikhraju wa huwa utawi sejina fa huwa karo sejana ikhraju iku metu khashabin ala jidar apa jenenge kayu sing metu nang ngarepe omah. Jadi bab ini menjelaskan tentang bab Isra, yaitu Isra itu bangunan omah sing bangunane iku menjulur nang dalan. Nah iki. Dadi lek ana omah terus di sini dijelaskan ikhraju khashabin ala jidar, yaitu metune atap, metune kayu, metune atap utawa kayu utawa seng ya fi hawai tariqin ing dalem dalan umum. Nah, dadi lek ana omah terus kayune iku metu utawa atape metu nang dalan umum, itu ra oleh. Iku tidak boleh apabila bihaitsu la yatadarrul marrubi, apabila tidak mengganggu pengguna jalan. Ya. Apabila mengganggu pengguna jalan, maka hukumnya tidak boleh. Selama atap itu keluar ke jalan umum, tapi itu tidak mengganggu pejalan umum, itu boleh. Nah, ini fikih sampai mengatur begitu, Pak. Jadi ilmu fikih kita ini sangat luas, bahkan sampai ngatur atape omah. Jadi lek ono atape omah menjulang ke dalan, itu boleh, ya juzul insanil muslimi, itu diperbolehkan ya. Apabila tidak mengganggu la yatadarrarul marrubi, apabila tidak mengganggu pengguna jalan. Lek mengganggu ya apa hukume? Lek mengganggu hukume maka tidak boleh, bisa jadi haram. Wa tabarol mawardiyu ayyakuna ala ra'sihil hamulatul ghalibah. Wa tabar menghabarkan, menyampaikan sinten al-mawardiyu yaitu Imam Mawardi. Imam Mawardi itu mengatakan ayyakuna nyekta ono ala ra'sihi ing atase sirane wong alhamulatul ghalibah, kepalanya orang ya, kalau itu kemudian mengenai atapnya apa jenenge omah mau iku, maka enggak oleh ya. Jadi lek sekirane kene mau apa jenenge, lek sekirane kene iki mau membangun terus atape utawa kayune nglebine melewati jalan umum fitoriki, di jalan umum, maka di situ harus di atasnya kepalanya orang. Nah, misalnya 2 meter, 4 meter, 5 meter itu nggak masalah. Pokoknya gak kena sirane uang. Nah, di sini trek. Oke. Wa in kana lan lamun ono. Iya, makanya kan harus ngomong aku itu. Nah, aku hati-hati gue ono terkelewat. Nah, ini ada ini, jalan ini. Wa in kana lan lamun ono at-tariqu apa dalan an-nafidu mamarra fursanin. Jika jalan umum itu adalah jalur penunggang kuda. Nah, di sini jelaskan penunggang kuda fursani. Ya. Mamarra fursani, yaitu pengundang kuda. Apabila itu jalannya penunggang kuda, maka harus apa? Fal yurfa'ir rausani bihaitsu fayurfa'u mokong dokore rausani dokore 2 sirah, 2 endas. Artinya kalau itu dalane penunggang kuda, maka
jalan atapnya ini apa jenenge sosoran iki harus varyur sair rausani, harus di atasnya dua kepala. Dua kepala apa? Ya kepala kuda, ya kepala manusia. Lek iku dalane kuda. Nah, manusia yang naik kuda istilahnya ya. Manusia yang naik kuda. Nah, kalau ini misalnya jalan umum, ini jalannya truk apa kudu? Nah, lek jalannya truk, misalnya jalannya truk kemudian ono palang ini nabrak truk, itu enggak oleh. Tapi lek iku duduk jalannya truk, maka diperbolehkan. Nah, iki. Ono, Pak. Makanya kudu hati-hati. Lek bangun kemudian sosorane, apa sosorane iku ya? Atape iku atape lalu kemudian kena ndase menungso utawa kena dalane apa utawa dalane apa jenenge dalan umum, dalane kuda ya, orang yang naik kuda. Jadi gini, atap itu kalau keluar ke jalan umum sekiranya tidak kena jalan umum, kena tidak kepalanya orang gitu ya, atau tidak kena kepalanya jaran kuda. Nah, tapi ya dilihat dulu, kalau itu jalannya kuda lalu kemudian atapnya itu di bawah roksi, di bawah kepala, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, maka didelok sih dalan iki dalan apa? Oh, iki dalan uang, duduk dalane truk. Lah misale dikei sosoran, lah ono truk lewat, nabrak. Karena ini jalannya bukan jalan truk, maka truk sing salah. Maka terkesing salah. Pun nggih, paham ya? Wala yajuzu lan ora oleh isra'u rausyani, yaiku ngetokaken mustarak, ngetokaken apa jenenge? Apa jenenge iki atap utawa seng utawa kayu. Fi darbil mustaraki illa biiznil suraka, kecuali fi darbil mustaraki illa biizni, itu akan boleh kecuali apa? Diizinkan misalnya gang buntu ya. Misalnya gang buntu wis gak ana uang lewat, sing lewat iku namung 1 2 3 4 tonggo, lalu kita membuat sosoran nang dokure dalan, maka kita harus dapat izin dari tonggo-tonggo sing satu gang itu, karena ini gang buntu. Lah maka gang buntu itu boleh. Maka gang buntu itu boleh. Nah iki. Nah, hukum Islam ini sampai mengatur begini, Pak. Maka kita ini harus apa? Jangan sampai mengganggu kenyamanan umum. Misalnya kayak aku bangun iki ya, bangun pondok ini ono pasir mlebu nang dalan. Selama pasir itu mlebu nang dalan iku hanya separuh dan iso dilewati mobil, itu ndak masalah. Lek pasir didukno nang tengah, sekalian mobil gak sok mlebu, motor gak sok mlebu, lah iki gak oleh. Ya, ini sama saja kayak diumpamakan apa jenenge sosoran sing munggah neng dalan. Termasuk ono tata kramane, termasuk cara nutup dalan. Nah ini perlu diperhatikan, terutama nutup dalan. Nutup dalan iki kudu ngerti, iki dalan umum sing gak ono dalan maneh kecuali dalan iki. Lah maka tidak boleh menutup total. Kalau misalnya ono dalan, ono hajatan, nutup dalan, terus ono tembusane, itu enggak apa-apa. Kayak misalnya Al-Falah Ploso, pondok pesantren Al-Falah Ploso yang kemarin jadi tempat munas, itu jalan provinsi. Kalau hall akbar ataupun hall 1 abad dan sebagainya, itu Al-Falah itu nutup jalan, Pak. Seruat sepanjang jalan itu ono terop, sekitar 100 meter. Nah, tapi ada tembusane, isok nang arah Tulungagung, itulah tembusan, ono dalan tembusan, itu tidak apa-apa.
Tapi selama itu tidak ada jalan tembusan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu akan mengganggu khalayak umum. Wa kullu minas syuraka'i yastahiqqul intifa'ah min babi waridihi ila ra'sid darbi duna ma laili akhirat darbi wa kullu minas syuraka'i lan sekabehane minas syuraka'i wong sing memanfaatkan yastahiqqul intifa'ah min babi, masing-masing dari penghuni gang itu harus menerima manfaat dari gang yang ada di depan rumahnya. Mulai dari mana? Min babi waridi ila ra'sid darbi, mulai dari pintu rumahnya hingga pintu masuk gang. Ini harus ada manfaatnya. Makanya perumahan itu harus menyiapkan jalan untuk kita lewat. Nah, di sini sudah diatur. Jadi misalnya perumahan kita beli rumah, tapi kalau dalane sopo sing itu kuomai kira-kira. Nah, maka setiap rumah yang kita beli itu sudah beli jalannya. Developer itu sudah menghitung ukuran 6 kali 12. Ini dengan harga sekian, iki tanah tok, omai tok, gurung dalane dihitung. Jalan 3 meter misalkan. Itu rumah dengan jalan 3 meter dengan rumah jalan yang 8 meter, itu beda harganya. Pasti beda. Kenapa? Karena mereka menghitung. Sebab di sini disebutkan wa kullu minasyuraka'i yastahiqul intifa'ah min babi, saking pintu darihi ila ra'sid darbi. Saking pintu sampai ke jalan itu harus ada penerima manfaat. Nah, jadi lek ono dalan-dalan rusak ngene iki ya tanggung jawabe sebenarnya tanggung jawabe wong sing duwe omah kudune. Karena apa? Depan jalannya manfaati kita. Makanya jalan itu kudu diramut. Tapi ya gitu, meskipun jalan ini depan rumah kita ini harus kita ramut, tapi ada yang namanya apa? Ada yang namanya pemerintahan. RT RW juga bisa menguasai jalan itu. Gitu. Kan biasanya ada tuh jalan itu kan sebelum ke jalan utama itu biasanya ada jalan kelebihan tanah nang ngarepe sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Lah itu yang kemudian menjadi milik kita. Selebihnya itu jalan umum. Tapi tetap kita harus merawat jalan itu. Ya, jangan sampai mergone gak wawu karo tonggoe nguruk dalane dhewe, terus tonggoe kene nuruk dalan dhewe, sehingga kita ini karena gak wawu akhirnya kita enggak dijak nguruk dalan, akhirnya dalannya jeglong. Lek banjir, ya omahe kene sing kena banjir karena dalane ngisor dhewe. Nah, iki diatur dalam hukum fikihnya. Ini diatur, gak main-main. Gitu. Fahaitsu mana'uhu lam yajuz ta'khiruhu. Sekiranya mereka tidak memperbolehkan, maka tidak diperkenankan untuk dimundurkan. Tidak diperkenankan untuk mundur ini nih, ya, ketentuan itu. Nah, jadi maka jalan itu juga diatur dalam hukum fikihnya. Jadi kalau kita ini menggunakan jalan, maka ya kan jalan itu kan macam-macam ya. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota, ada jalan kecamatan, ada jalan desa, ada jalan kampung.
Lek salah desa itu jalan kampung. Lah, nah? Oh iya, itu udara itu. Pesawat. Ya, laut juga ada. Laut juga ada. Nah, misalnya depan ini kan jalan desa. Lah makanya kita harus merawat jalan ini. Ya, harus dirawat jalannya. Jangan kemudian karena di depan rumah kita, di rumah kita saja yang merawat, situ tonggoi gak ngerawat, ya tambah loro kabeh. Ya, pun ada nih kan? Pun, betul enten. Nggih, monggo. Kenapa itu? Kalau kita kan dari sini tapi yang pakai jalannya seperti itu. Nah, ini betul pertanyaan yang bagus. Gini, makanya itu kan ada standar. Jalan nasional, jalan provinsi, setahu saya itu ada undang-undangnya. Misalnya kontainer. Kontainer itu kan tidak boleh melewati jalan kota. Ya kan? Nah, maka pemerintah membuat jalan sendiri yang disebut dengan ring road biasanya, yang disebut dengan bypass misalnya. Sama, jalan Titus Utara ini sebenarnya ada ketentuannya. Jalan kampung itu tidak boleh dilewati oleh mobil yang bermuatan lebih dari sekian ton misalnya. Nah, gitu. Ya bagaimana kalau ada truk lewat, ya kita tegur. Ya memang nggak boleh lewat jalan yang kemudian bukan jalani. Ya, maka tadi di sini kan diumpamakan seperti jalannya penunggang kuda. Jadi orang jalan umum, orang jalani penunggang kuda. Lek orang jalan penunggang kuda, ya maka yang harus kita perhatikan ketika ada sosoran, maka roksaini, ada dua kepala yang harus diloloskan. Nggak oleh hanya kepala kuda tok sing iso lewat, tapi penunggang kudai kena tabrak. Nah, ini nggak oleh. Nah, maka ketentuan-ketentuan itu ada aturannya. Kalau misalkan aturan itu perlu dipertegas oleh RT RW, dipertegas oleh RT RW. Nah, misalkan truk dilarang masuk, kecuali ya di sini kan sudah ada illa biidnihi, kecuali ada izin. Nah, gitu. Makanya kula bangun ini kan ya kudu izin nang Pak RT. Pak RT engko ana truk pasir mlebu. Kudu izin, Pak. Nah? Lah ya mosok gara-gara satu truk rusak. Oke, iya nggih. Lah wingi truk pasir lewat terus ana sing ngedangi nang kono ora oleh mlebu. Kira muteran. Nah, enggak masalah. Kalau sekiranya si pemilik rumah satu gang iki mempermasalahkan, ya maka kita harus musyawarah. Ya kok enake. Ya kan ini kan kecuali untuk bangun. Lek truk bendino lewat ya rusak, Pak. Contoh misalnya, ini yang pernah viral. Kasus tambang pasir di Lumajang. Itu si pemilik pasir truk itu lewat omahe lewat dalane kampung, sehingga kampungnya rusak, dalane rusak. Makanya bupati waktu itu Cak Torik waktu itu marah-marah, truk itu dalane dhewe. Tapi si pemilik truk iki gak mau tahu, soalnya dalane truk itu luwe ado. Lah iki gak boleh. Begini nih gak boleh. Makanya harus masalah harus ditegaskan. Nggak boleh begitu. Kalau sudah disiapkan jalannya, ya harus lewat jalannya. Jangan kemudian gara-gara jauh, gara-gara ini sebagainya, kemudian dia tidak mengindahkan jalan yang sudah disiapkan. Nggak boleh. Nah, pemerintah juga harus menyiapkan jalannya. Misalnya, truk nggak boleh lewat jalan kota. Ya konsekuensinya pemerintah harus menyiapkan jalan sendiri. Begitu. Pun ada lagi?
Pun nggih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an jumhuril ulama wal maqalatu lan utawi dedawan al khamisata asyra kang kabeh iku kaping 5 asyra 10 dadi 15. Makalah yang ke-15 ini an jumhuril ulama saking sekabehane ulama, jumhurnya ulama. Annal fikrata sak temene annal fikrata nyekto sak temene nyekto temen al fikrata berpikir mikir ala khamsati aujuhin iku ing ngatasé 5 tanda-tanda 5 tanda-tanda apa jenenge tanda-tandanya Allah 5 ayat-ayatnya Allah tanda-tandanya Allah. Qala Aliyu karamallahu wajhah. Qala dawuh sinten Aliyu karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. La ibadata katafakkuri. La ibadata ora ono ibadah la katafakkuri koyok hale berfikir. Jadi ibadah yang paling apa ya? Tidak ada ibadah yang apa jenenge iku tidak ada ibadah yang menyamai katafakuri koyok halim mikir. Artinya ngene, kita ini ibadah sholat, puasa, zakat, haji. Itu kan kita hanya apa? Dipelajari oleh orang tua kita, dipelajari oleh guru-guru kita. Pernah nggak kita berpikir kenapa kita sholat? Nah, ini ibadah yang menyamai semuanya. Makanya berpikir ini penting. Berpikir ini penting. Nah, bagi sebagian seluruh ulama al-jumhuriyil ulama semua ulama itu mengatakan annal fikrata ala khamsati aujuhin. Yaitu berpikir dengan 5 tanda-tanda Allah. 5 tanda-tanda Allah. Kemudian dipertegas lagi. Wa qala ba'dul arifin, wa qala lan dawuh ba'dul arifin sinten setengahne wong arif. Al fikratu utawi mikir, siraju iku damare, sirajul qalbi iku damare ati. Wa idza dahabat la moko nalekane ilang fala idom ata moko ora ono apa jenenge moko ora ono padam lahu kaduwe se qalbi wa fil khabar iklan ing dalem fala ido ata lahu moko ora ono padam lahu kaduwe se qalbi. Jadi Sayyidina Ali itu mengatakan la ibadata katafakkuri. Tidak ada ibadah seperti ibadahnya orang berpikir. Wa qala ba'dul arifin dan sebagian orang arif mengatakan al fikratu sirajul qalbi. Berpikir itu seperti lampune damare ati. Fa idza dahabat fala ida'ata lahu. Ketika itu tidak berpikir, maka cahaya hati itu akan
hilang. Nah, iki. Jadi ibadah itu yang paling utama adalah berpikir. Berpikir. Makanya kita ini harus mikir, opo kene iki ibadahe kudu salat, kudu haji. Nah, itu. Lah di sini para ulama kita menyimpulkan ada 5 yang harus kita pikirkan. Fikratun utawi mikir fi ayatillah ing dalam tondo-tondone Allah. Yatawalladu minha tauhidu. Yatawalladu minha iku ketungkul, iku cukul, iku muncul minha saking si fikrah. At-tauhidu apa tauhid. Lah, sing paling penting Bapak, sing paling penting itu Pak adalah ilmu tauhid. Iki penting menanamkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil, itu yang paling utama adalah pelajaran ilmu tauhid. Wal yakinu lan keyakinan. Nah, jadi ada 5 hal yang harus kita pikirkan dalam kita berpikir dengan ketentuan-ketentuan Allah. Yang pertama adalah berpikir tentang keyakinan kita. Keyakinan kita ya akan berpikir tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya. Jadi yang paling utama adalah ilmu tauhid, meyakini bahwa Allah itu ada. Jangan-jangan kita semua ini nggak ngerti kenapa alasan Allah itu tidak berbentuk. Dan kenapa kita harus meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Nah, ini kita harus berpikir. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir ketika mencari Tuhan. Nabi Ibrahim itu berpikir, "Endi Tuhanku? Apa ya bulan?" Ternyata salah. Apa ya syamsi? Matahari? Ya salah. Apa kaukabi? Bintang? Ternyata salah. Ternyata Nabi Ibrahim menyimpulkan semua yang saya lihat ini itu adalah ciptaannya Allah. Jadi tanda-tandanya Allah yang menciptakan kita adalah maujudul alam. Wujudul alam, wujudud dunya. Wujudnya dunia itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Nah, ini penting ini. Pun. Yang nomor 2, wa fikratun lan utai mikir fi ayatillah ing dalam tanda-tandane Allah. Yatawalladu iku ketungkul minha saking si fikri. Al mahabbatu wasyukru. Ya apa iku? Ya iku demen wasyukru lan syukur. Nah, kita ini harus memikirkan yang kedua adalah timbulnya rasa cinta dan syukur. Iki mikir, kita harus berpikir. Kenapa kita timbul cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat kita? Karena kita meyakini ketika kita syukur, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka ketika kita bersyukur, insya Allah kita akan ditambah. Pun panjenengan ngeten mawon, misalnya panjenengan enten masalah, lalu panjenengan protes. Opo kok ngene terus iki masalahku kok teko ae. Mari iki situe, mari situe, gak mari. Lek sampean gak bersyukur dengan masalah jenengan, masalah sampean, itu Allah akan terus memberikan masalah-masalah berikutnya. Tapi bagaimana kita berpikir masalah ini harus kita syukuri bagian dari proses sebuah kehidupan. Jadi ya jeneng wong urip iku mesti ono masalah. Kalau ceritane wong urip gak di masalah, aku pengen ngerti ono uang menungso urip bernyawa bergerak di dunia ini gak di masalah. Aku pengen ngerti. Hampir semua orang yang dilahirkan di dunia ini dan dia mempunyai nyawa, itu pasti punya masalah. Bon. Yang nomor 2 adalah
munculnya rasa cinta dan syukur ini juga harus kita fikirkan. Wa fikratun lan utai mikir fi wa'dillah ing dalam janjine Allah taala. Fi wa'dillahi taala ing dalam janjine Allah taala yatawalladu minha iku moko iku kecukul minha saking se al fikru rukbatu wal ar-rukbatu apa iku demen, apa iku keinginan. Nah, kita harus berpikir bahwa janjinya Allah, mana ini? Kita harus berpikir tentang janji Allah, yang mana darinya akan timbul rasa menginginkan, memiliki, yaitu timbulnya janjinya Allah. Jadi Allah itu memiliki janji kepada kita. Kita juga punya janji kepada Allah. Apa janji Allah itu? Kalau kita bersyukur Allah akan menambah. Kalau kita kufur maka Allah akan menyiksa. Itu janjinya Allah. Ketika ada orang kena musibah, ya, kalau orang itu bersabar, maka innallaha ma'asyabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Wal fikratu lan utawi fikir fi wa'idillahi ta'ala ing dalem ancamane Allah ta'ala yatawalladu minha maka iku kecungkul minha maring si fikr al haibatu apa iku keterbatasan al haibatu apa iku ketakutan. Nah, kalau kita berpikir tentang ancaman Allah, mesti kita ini wedi. Misalnya Allah mengancam kepada kita, "Le awakmu bohong, maka hukumannya kayak gini. Kita pasti akan takut dengan ancaman itu. Ya. Wa fikratun lan utai fikir fi taksyiri nafsi ing dalem keterbatasane nafsihi awak dhewe. Anit taati saking taatan ma'a ihsanillahi ta'ala saking sertane nyertone apa iki ihsanillahi ilaihi yaiku luweh apike Allah ilaihi maring si wong yatawalladu moko iku kecungkul minha maring si fikr al-haya'u opo iku sifat isin. Nah, jadi ketika kita ini merasa diri kita ini tidak taat kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, maka itu akan menimbulkan rasa apa? Rasa malu. Nah, ini 5 ini harus kita pikirkan. Yang pertama adalah keyakinan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kenikmatan Allah, baik itu rasa cinta dan syukur. Yang ketiga adalah dengan janji Allah yang menimbulkan rasa menginginkan sesuatu. Yang selanjutnya adalah rasa timbul karena rasa ketakutan, ya, ancaman. Ketika kita berpikir tentang ancaman Allah, maka timbul rasa takut. Yang kelima, berpikir tentang keterbatasan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sementara Allah senantiasa berlaku baik kepada kita. Misalkan ada ahli maksiat itu diberi kenikmatan oleh Allah, karena apa? Karena Allah baik. Allah itu baik kepada siapapun, termasuk kepada penjahat sekalipun Allah baik. Contoh, pencopet misalnya, dia profesinya copet itu kan perlakuan tidak baik, tapi kenapa pencopet itu selalu selamat? Ya meski nanti ujung-ujungnya kalau ceritanya sepandai-pandainya topai melompat, dia akan jatuh. Nah, tapi proses dia pandai melompat keberhasilannya itu kan saking baiknya Allah kepada si pencopet itu.
Tapi kalau kita ini tidak berpikir tentang itu, maka kita akan timbul rasa al-haya'u, yaitu rasa malu. Pun cekap ya. Jam 8. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa zawjatina wa walidina wa ashabina. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana hasil maqasidana ya Allah. Allahumma ya Allah yassir lana umurana ij'alna fi ma'hadina sabilul mustarsidin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizkina, Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah fi jami'i jama' sabilul mustarsidin ya Allah. Allahumma barik lana fi hadal maqam musalla sabilul mustarsidin ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidina ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahlis sarri wad dhair. Allahumma alfa' annal bala' wal waba' wal fasha' wal mihan ma dhahara minha ma batan an baladina Indonesia hada khassa an baladil muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril asril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.